Selanjutnya, penyampaian materi Improving Skill and Attitude oleh Bapak Budi Aryadi Eskom Mkom. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pak Mul, yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati guru saya Pak Sahrul, dan yang saya hormati para dosen, para pengajar Institut Az-Zuhra, dan yang saya sayangi teman-teman mahasiswa. Apa kabar? Kayaknya nggak semangat Pak Yayasan. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Kalau tadi Pak Yayasan berdiri, saya juga berdiri. Mohon izin Pak Sarul, Pak Yayasan, Pak Ketua, Pak Rektor, saya berdiri saja. Baik, saya kemarin ditelepon Pak Sarul bilang, Mas bisa nggak ngisi motivasi? Jujur Pak, saya sudah lama nggak di kampus. Hari-hari saya sekarang bersama UMKM. Ya, salah satu ada saudara saya di belakang sana. Alhamdulillah mahasiswa juga Pak. Ya, beliau adalah punya UMKM dan kami melewati hari-hari kami bersama UMKM. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman, ke bapak-bapak dosen bahwa UMKM di Indonesia itu punya penyerapan tenaga kerja 97% Pak. 97% masyarakat Indonesia itu bekerja di UMKM. 61-65% PDB kita itu dari UMKM. Plus yang meriah dulu Pak buat UMKM. Jadi selama 12 tahun ini saya fokus mendampingi UMKM. Saya punya hadiah kecil buat teman-teman mahasiswa. Semoga hadiah kecil ini bisa dijadikan satu booster buat teman-teman nanti ketika belajar dengan Bapak dan Ibu dosennya ya. Ini adalah bagaimana meningkatkan skill dan attitude kita. Saya begitu masuk ke yayasan ini ada satu yang saya sangat respect sekali dengan 4 kata, adab dulu baru ilmu. Ini luar biasa sekali. Untuk mahasiswanya dulu ya. Untuk yang laki-laki, nomor 1 kenal? Gambar nomor 1 kenal? Yang laki-laki? Ada yang tahu? Nomor 1-nya? Elon Musk. Nomor 2-nya? Untuk putri-putrinya, ya. Nomor 3 kenal ya? Kenal dong ya, ya. Pandemi, ya kan? Beliau adalah nomor 1 magician di Indonesia, seorang YouTuber. Bahkan brand beliau itu lebih besar daripada TVRI. Yang nomor 4 siapa kakak, ibu? Ibu Susi ya, adalah seorang menteri. Saya tambahin nomor 5-nya. Kenal Pak Mul? Kenal ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita di sini, kita di nomor 6. Pertanyaannya adalah apa bedanya Elon Musk, Pak Bambang, kemudian Deddy Corbuzier, kemudian nomor 4 Ibu Puji, nomor 5-nya Pak Mul. Apa bedanya dengan kita? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan anatomi kita sama semuanya. Indra kita sama, kemudian waktu yang diberikan kepada kita juga sama. Betul ya teman-teman? Ya kan? Kemudian secara ukuran otak jumlah sel juga sama. Yang membedakan, nggak usah jauh-jauh, nggak usah 4 orang ini, yang membedakan Pak Mul dengan kita, itu salah satunya adalah attitude. Beliau tanamkan benar sebuah nilai bahwa di kampus saya itu nafas Islamnya harus hidup. Terima kasih Pak Mul. Nah, ketika Pak Mul menyampaikan beberapa menit yang lalu, saya melihat bahwa Pak Mul sedang ngebangun legasi. Tidak hanya sekedar cita-cita, oh saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Tapi beliau sedang membangun sebuah legasi. Legasi itu adalah satu pesan yang nanti bisa diwariskan. Ya kan? Saya belajar dari legasinya Nabi Muhammad, salah satunya adalah memperbaiki akhlak dan moral. Salah satunya adalah beliau membangun peradaban. Nah,
Saya ingin sekali teman-teman mahasiswa itu berani jujur sama saya. Teman-teman punya legasi atau pingin tujuannya apa di sini? Silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk WA ke saya. Jepri, legasi saya adalah bla 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 bla. Nanti saya kasih bonus. 1 menit ya teman-teman. Nama, spasi, legacy. Nama, spasi, legacy. Legacy itu yang membuat teman-teman nanti nggak berhenti ketika dosennya marah. Legacy itu yang nanti teman-teman nggak berhenti ke kampus walaupun hujan, walaupun banjir. Ya, saya akan tagih legacy itu ke teman-teman semua. Kenapa nggak datang ke kampus lagi? Padahal Anda punya legacy yang besar. Ya, berani kirim legacy ke saya. Tulis nama, Pak, ini legacy saya, Pak. Saya pingin menghidupin orang tua saya, Pak. Saya pingin nyekolahin adik saya, Pak. Saya pingin jadi ustazah, Pak. Ya, Anda berani malu gak sama saya? Tulis nama Anda, tulis legacy Anda, kirim ke saya. Anda udah mulai loyo, saya akan WA. Kenapa mulai loyo? Apa yang membuat Anda loyo? Ya, apa yang membuat Anda gak semangat? Dari 12 tahun saya ketemu orang-orang sukses termasuk Pak Mul. Ternyata ada satu pola bahwa orang-orang sukses di dunia itu punya 3 aspek ini. Yang pertama adalah beliau punya pengetahuan, Pak Mul punya pengetahuan, Pak Sarul punya pengetahuan yang luar biasa. Yang kedua adalah mereka punya keterampilan, dan yang terakhir adalah mereka punya attitude. Alhamdulillahnya teman-teman hari ini atas doanya bisa kuliah di kampus yang luar biasa. Salah satunya step yang pertama adalah kita dapatkan pengetahuan. Jadi kalau kita mau sukses, rumus yang pertamanya adalah kita dapatkan pengetahuan. Dapat pengetahuan dari mana? Dari kampus kita. Ya, teman-teman hari ini punya dosen, punya pengajar, punya lingkungan yang luar biasa sekali. Apa yang kita dapatkan dari pengetahuan ini? Pengetahuan tentang basic. Kalau yang programmer, teman-teman diajari basis data. Kalau yang matematika, teman-teman akan diajari kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4, metode numerik, aljabar linier, gitu ya kan? Kemudian teman-teman juga diajari tentang teori, diajari tentang fakta, diajari tentang angka, diminta untuk bisa membuat deskripsi. Deskripsi itu adalah menceritakan. Di sini ada skripsinya ya Pak? Ada ya. Nah, tapi yang teman-teman harus ketahui bahwa pengetahuan itu porsinya hanya 5% saja. Ya, jadi pengetahuan teman-teman itu di dalam kehidupan orang yang sukses, pengetahuan itu hanya punya sumbangsih 5% saja. Ya, cuma 5% saja. Kedua, rumus sukses yang kedua dari orang-orang hebat itu ternyata mereka punya keterampilan. Ya, mereka punya keterampilan. Dari sekian banyak yang saya temui guru-guru saya, orang-orang sukses di Indonesia, ternyata ada 3 keterampilan yang benar-benar saya lihat dia bisa kaya. Yang pertama adalah mereka bisa buat produk. Bisa buat kampus seperti Pak Mul, ya. Bisa buat mobil listrik, bisa buat Facebook, bisa buat Instagram, mereka kaya. Keterampilan yang pertama itu adalah bisa membuat produk. Teman-teman harus tahu bahwa keterampilan punya sumbangsih 10%. 10% kalau teman-teman mau sukses. Tadi pengetahuan 5, keterampilan 10. Keterampilan yang kedua yang biasanya membuat orang sukses adalah keterampilan menjual. Makanya saya bilang, Pak, Bu, saya di UMKM itu aktivitas kami itu banyak bagaimana membuat produk dan menjual. Ya, jadi teman-teman di kampus jangan punya alergi untuk menjual. Ya, karena sepintar-pintarnya teman-teman membuat sebuah produk, kalau nggak bisa jualan, nggak dapat PT. Betul Pak Saran? Nah, Pak, saya nggak bisa buat produk, Pak. Saya belum bisa menjual. Yang terakhir, keterampilan yang terakhir adalah melayani.
Ya, saya begitu first time saya masuk ke sini, saya dilayani oleh guru saya Pak Sarul, disambut oleh teman-teman saya. Wah, Pak Mul hebat sekali, service excellent. Jadi keterampilan itu apa? Ya, banyak orang bilang standar kita mengatakan seseorang itu punya apa? Apakah kalau dia bisa bawa mobil kemudian dia punya keterampilan? Nanti Pak, nanti dulu. Pak, apakah kalau dia bisa buat konten kreator, kemudian dia bisa katakan, oh dia punya keterampilan? Nanti sabar dulu. Indikator keterampilan teman-teman harus punya 5 hal. Ya, yang pertama, ya, teman-teman harus punya goal. Ya, kalau tadi mahasiswa, oke, Anda jurusan apa? Jurusan teknik informatika, Pak. Keterampilan Anda apa? Pak, saya bisa buat website. Goalnya apa? Banyak sekali di luaran sana, setelah lulus dipindahin dari sebelah kiri ke kanan, kita tanya, Anda punya goal apa? Lama jawabnya. Betul ya teman-teman? Jadi Anda nggak akan bisa dibilang punya keterampilan kalau teman-teman nggak punya goal setting. Contoh, Pak, saya kuliah S1 Pak, 3,5 tahun saya harus wisuda. Itu Anda punya goal setting. Ya, jadi hari ini kalau teman-teman jadi mahasiswa, mau dibilang punya keterampilan, yang pertama harus punya goal. Selalu bilang goal. Goal saya pribadi, sampai saya umur 50, saya akan mendampingi 1000 UMKM. Sampai 50. Saya selalu minta doa, izinkan saya dalam proses pendampingan UMKM itu. Yang kedua adalah time management. Anda nggak akan bisa dibilang, bisa bawa mobil? Bisa. Saya tes ya, kalau dari Panam ke Kulim, bawa mobil berapa jam? Ya nggak tahu lah Ustadz. Anda bisa buat konten kreator? Bisa. Berapa waktunya? Ya tunggu aja. Itu Anda nggak punya keterampilan. Ya. Bisa atur waktu. Ya. Yang ketiga, Anda disebut punya keterampilan ketika Anda mampu berpikir. Ya, saya ingat ketemu Pak Rektor lagi pindah nih ke kampus baru pas COVID-nya, ya kan? Tapi Pak Mul punya pemikiran yang luar biasa. Beliau tadi sampai katakan bahwa kuantitas no problem for me, quality. Jadi number one is quality, not quantity. Ya, artinya ini pemikiran besar teman-teman. Ya, Anda berada di kampus yang besar hari ini. Yang selanjutnya, teman-teman mahasiswa akan dikatakan punya skill ketika teman-teman mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara online atau secara offline, ya. Untuk Bapak dosen periksa Pak, kadang-kadang di kampus bagus, tapi ternyata ketika di dunia online berantakan. Jadi kita sekarang hidup di 2 dunia. Dunia offline dan dunia online. Kalau kita mau verifikasi 2 Pak, verifikasi di offline, verifikasi di online. Cek TikToknya, jangan-jangan. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau keterampilannya teman-teman itu dilihat dari komunikasinya. Ya, diem aja, ditanya sama dosennya, ayo maju ke depan, diem aja. Ya berarti teman-teman nggak punya keterampilan. Punya ilmu banyak tapi diem aja. Gak pernah disampaikan sama orang. Punya masalah, diem aja. Ya gak bisa. Dan yang terakhir adalah, teman-teman dikatakan punya skill ketika teman-teman punya interpersonal skill. Ribet bahasanya, saya sederhanakan. Interpersonal skill itu salah satunya teman-teman punya adab, yang kedua punya akhlak. Pak, apa bedanya adab dengan akhlak? Adab adalah sikap moral yang dibangun karena kita punya pendidikan, sedangkan akhlak adalah sikap moral yang kita bangun dari kita beribadah. Ya, jadi linear sekali materi saya ketemu dengan Pak Mul gitu rasanya, Pak bagian saya juga ada Pak. Saya nggak akan bilang karyawan saya, mahasiswa saya punya skill kalau nggak centang biru Pak. Kalau cuman bisa buat konten itu semua orang bisa deh.
Kalau cuman bisa buat website, semua orang bisa. Tapi kalau centang biru dari mulai Anda punya goal, Anda bisa atur waktu, Anda bisa berpikir, Anda bisa berkomunikasi, dan Anda punya adab dan punya akhlak, kita level up. Oke, yang terakhir. Yes, di sini intinya ya, di sini intinya. Jadi, kalau tadi Pak, perjalanan menuju sukses itu adalah pengetahuan, keterampilan, 5 ditambah 10, 15. Ternyata 85% orang-orang sukses. Teman-teman boleh selidiki deh Pak Mul ya. Beliau pasti ada di sini. 85% orang-orang sukses seperti Pak Sarul dan Pak Mul, beliau ada di sini. Orang banyak bilang, Pak, attitude itu menurut saya sopan santun. Itu tadi. Itu di keterampilan. Kalau kita sudah bicara attitude, yang pertama adalah teman-teman punya motivasi nggak? Nggak gampang menjadi seorang Pak Mul. Nggak gampang. Kalau beliau motivasinya cuma uang, saya yakin berhenti. Ya, banyak business owner, kalau motivasinya cuma duit, pasti berhenti. Tapi beliau motivasinya adalah akhirat. Ya, saya lihat beliau jihadnya luar biasa. Ya, jadi yang pertama, teman-teman, 85% teman-teman akan sukses ketika yang pertama teman-teman punya motivasi yang kuat. Motivasi itu tidak serta-merta uang ya teman-teman. Motivasi itu kalau saya coupling. Yang pertama adalah rasional. Ya, saya harus dapat cuan. Yang kedua adalah emosional. Pak, saya mau bangun legasi saya karena keluarga saya. Yang ketiga adalah spiritual. Rasional, emosional, spiritual. Azura semuanya ada. Nah, yang kedua adalah apakah teman-teman itu percaya diri? Ya, banyak udah lulus tapi kemudian suruh ngomong nggak bisa. Ya, banyak udah di wisuda kemudian suruh presentasi nggak bisa. Makanya saya bilang 85% orang-orang sukses itu mereka melakukan ini. Yang ketiga adalah integrity, ya, contek skripsinya. Berarti teman-teman nggak punya integritas. Ya. Selanjutnya adalah jujur. Ternyata ya, jujur itu penting. Bagaimana Pak memilih karyawan-karyawan yang hebat untuk UMKM? Simpel aja rumusnya Mas. Rumusnya cuma ada 4. Kalau karyawan itu attitude-nya bagus, kemudian produktivitasnya bagus, maka jangan jadiin dia karyawan, jadiin dia partner, kasih dia saham. Wih. Terus yang kedua, kalau karyawan itu attitude-nya bagus, tapi dia belum produktif, sekolahin. Attitude-nya masih bagus. Tapi kalau karyawan itu nggak punya attitude, tapi dia pinter Pak, pecat, kasih pesangon. Ntar jadi musuh tuh. Ya, kalau teman-teman mau jadi pengusaha gitu. Terus yang terakhir, udahlah dia nggak attitude, dia nggak produktif. Dia pecat, manajernya pecat. 2. Teman-teman. Kalau Pak Mul bilang, kalau di sini ada yang pacaran hari ini diberhentikan juga. Itu nggak gampang teman-teman, udah dididik gitu ya. Tapi beliau berani teman-teman untuk menjaga integritas dan honesty. Ya, untuk menjaga kualitas. Makanya saya yakin Pak Mul ada di sini, banyaknya di sini, gitu ya. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah optimis. Saya banyak nih ketemu mahasiswa semester 8 gitu. Setelah ini mau ngapain? Ya, jalan aja lah Pak. Ada kayak gitu? Banyak. Kita lanjutin ya. Optimis. Kalau sudah optimis, pengusaha sukses itu antusias. Ya. Tadi berdiri, saya juga pasti berdiri. Karena kalau saya duduk, saya nggak bisa. Makanya saya kurus terus, teman-teman.
Ya, saya kurus terus karena saya berdiri terus, ngajarnya berdiri terus ya. Antusias, ya antusias. Kelihatan kok orang-orang antusias. Orang-orang sukses itu antusias. Pak Mul tuh antusias, berseri-seri. Ya nggak ngantuan, nggak angop kalau bahasa saya seperti itu ya. Nggak ngantuan. Selanjutnya adalah kooperatif. Ya, kooperatif itu apa? Walaupun kita nggak misalnya kotor ya, walaupun kita nggak diajak tapi kita mau bantu. Ya, Pak dosennya datang, kemudian teman-teman papan tulisnya masih kotor, itu kooperatif dibersihin. Atau kalau misalnya Pak dosennya udah 3 SKS, Pak Sarul ini minumnya, itu kooperatif. Ya. Selanjutnya adalah komitmen, kuat kami cari teman. Komitmen, iya. Seorang pengusaha itu rata-rata komitmen. Apa yang udah dia omongin, iya. Kalau hari ini, iya Pak Sarul saya datang. Datang. Baik Bapak, besok saya datang. Datang. Ya, kebanyakan orang hari ini ngomong A, besok ngomongnya B. Berarti teman-teman tidak komitmen. Dan yang terakhir, ya, faktor kesuksesan ketika teman-teman mau menjadikan attitude sebagai modal usaha teman-teman hidup adalah konsisten. Ya. Jadi ini adalah kado kecil yang saya berikan untuk teman-teman mahasiswa, ya. Doa saya apa? Doa saya adalah 3-4 tahun ke depan saya bisa hadir lihat teman-teman wisuda di kampus ini. Amin. Terima kasih waktu yang singkat ini. Semoga ini bisa jadi booster buat teman-teman ya. Silahkan follow saya, kita bisa ketemu di dunia maya. Pembelajaran kita nggak hanya di sini. Terima kasih Pak Mul, terima kasih Institut Az-Zuhra. Saya Budi Aryadi dari Tata Kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen atau mahasiswa-mahasiswa baru, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Nadia Triwahyuni, kebetulan juga dosen program studi akuntansi. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari penjelasan Bapak yang tertarik dengan bisnis UMKM. Mungkin saya ingin bertanya, apakah itu tidak menutup kemungkinan apabila kami dosen juga membuka UMKM gitu Pak? Nah, yang nantinya juga kami berencana untuk mengembangkan UMKM di program studi akuntansi sendiri terkhususnya gitu Pak. Mohon masukannya Pak. Saya banyak sekali ketemu teman-teman pegawai, kemudian dia bilang gini, Mas, saya mau jadi pengusaha, saya mau pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Betul ya? Ada ya teman-teman kayak gitu ya? Ustazah, Ustadz, saya mau tanya, dalam hidup itu ada yang namanya passion. Ya, kalau hari ini Ustazah seminar ke sana ke sini yang membuat, yang memicu, yang men-trigger Ustadz dan Ustazah untuk jadi pengusaha, tanya dulu ke hati, apakah jadi pengusaha, apakah punya usaha itu adalah passion kita? Ya, passion itu rumusnya ada 3, Ustazah. Yang pertama adalah ketika kita senang melakukan sesuatu. Yang kedua, kita akan bilang itu passion kita, apakah kita di situ berprestasi? Dan yang ketiga adalah ada pitinya. Kalau tidak ada pitinya itu hobi. Ya. Jadi pertanyaannya, Pak, saya sekarang ini pengajar. Baik. Saya mau buat UMKM. Baik, tapi pertanyaannya, apakah UMKM itu passionnya Ustazah? Atau memang sebagai seorang pengajar adalah passion? Kalau memang sebagai pengajar itu kita nggak hitung-hitungan secara waktu dan kita senang ngajar, saya katakan masuk di UMKM itu cuman iming-iming. Karena di sana pertempurannya luar biasa. Kita nggak mungkin semua di sebelah kanan, harus ada yang di sebelah kiri. Itulah keseimbangan. Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa UMKM itu tidak cocok untuk pegawai, cocok. Tapi belajar dulu aja Ibu, belajar dulu bagaimana buat produk, riset produk, ya kan? Karena banyak orang yang hijrah dari perusahaan, tapi kemudian dia nggak siap secara mental, ya.
gitu ya. UMKM itu sangat luar biasa, sangat butuh energi. Pak Sarul aja lah punya UMKM. Itu beliau tidak meninggalkan profesi utamanya. Betul ya Pak Sarul? Betul ya. Terus belajar terus dan belajar terus. Itu aja. Selamat datang Pak Budi Aryadi. Beliau juga salah satu dosen Amiktri Dharma Pekanbaru. Saya juga pernah mendengar nama beliau ini cukup lama. Konsultasi juga sama Ibu Fitri bahwa beliau juga adalah dosen terbaik di UIR 3 kali. Itu statusnya adalah dosen luar biasa. Gini, aplikasi baik itu berjalan di web maupun di mobile. Nah, jadi kalau di web itu kan kalau aplikasi yang kita buat sehebat apapun tanpa kita perkenalkan dengan orang lain itu nggak ada nilai jualnya, tidak ada uangnya. Sama halnya dengan mobile apps. Kita buat sehebat apapun, kita upload ke Play Store tanpa ada iklan juga nggak ada gunanya, gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih trik dan tipsnya bagi yang sudah punya produk tapi produknya ini tidak berjalan? Kita mau masuk ke instansi negeri ya pasti sudah ada tendernya. Kita mau masuk ke swasta ya sudah jelas ada orang-orangnya, kan gitu ya Pak ya. Nah mungkin juga Pak Bud, kita ini dosen baru semua di sini. Bapak juga sudah lama bergerak di UMKM pendamping. 2024 itu nanti Pak akan banyak hibah. Nah mungkin itu Azura adalah kolaborasi sama Bapak di hampir seluruh program studi. Saya rasa bisa nanti konsultasi sama Bapak juga bagaimana sih untuk mendapatkan hibah itu gitu. Nah yang pertanyaan saya tadi itu Pak, bagaimana tips dan trik? Kita sudah punya bahannya tetapi kita bingung nih mau kemana bahan ini, kan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu namanya software house Ustaz. Basic saya adalah C++, Visual Basic, kemudian dan sebagainya gitu. Satu pukulan telak buat saya ketika saya ngebangun software adalah saya senang membangun software akuntansi. Ya, saya buat software akuntansi pakai Visual Basic, database-nya pakai MySQL, teman-teman, seperti itu. Kemudian saya jual ke satu perusahaan di kota ini, ya, perkebunan sawit. Beliau bilang, ini tidak layak terbit. Begitu saya baca resamnya adalah karena saya tidak kompeten di akuntansi katanya. Dari situ saya ngelihat orang-orang informatika itu senang buat software yang nggak butuh, Ustaz. Dari situ saya berpikir, oh kalau kayak gitu, dulu saya software semua saya jabanin. Bapak punya bengkel saya buatin, Bapak punya laundry saya buatin, Bapak punya sekolah saya buatin, semua apa lu gak ada, apa lu minta gue ada. Ya, 15 tahun kemudian saya hanya fokus di satu produk Ustadz. Kita fokus aja di satu produk. Filosofinya apa? Di Indonesia itu ada perusahaan air minum. Ini nggak endorse ya, Aqua. Ya, Aqua itu sampai saat ini nggak dikasih pewarna, nggak dikasih pemanis, betul ya? Benar-benar cuman air putih saja. Dan dia, kita katakan, apakah dia nggak bisa buat jus? Bisa, Ustaz. Tapi dia fokus menjual satu produk. Jadi kalau tadi Ustadz punya, Pak, bagaimana biar produk kita bisa dimanfaatkan? Salah satunya adalah dari 12 tahun ini saya masuk ke UMKM. Ternyata UMKM itu butuh sistem informasi akuntansi, Ustaz. Akhirnya saya masuk. Kenapa? Kalau kita punya usaha, sistem informasi akuntansinya berantakan, berantakanlah hidupnya. UMKM itu butuh dua hal. Yang pertama butuh akuntansi, yang kedua butuh POS, point of sale. Jadi kalau Bapak datang ke Starbucks, ya kan, itu langsung bla bla bla. Nah, kita kebanyakan para programmer itu buat produk itu adalah yang kita pikirkan, bukan yang customer mau. Makanya buat Ustadz dan Ustazah ketika ngebangun produk jangan kata kita, tetapi tanya, lakukan riset. Dari 100 orang yang saya tanya, Pak Sarul, Bapak punya usaha? Punya. Kalau saya buat software, Bapak mau software apa? Maka kita ambil nilai yang paling besar.
Baru itu yang kita building, itu yang saya lakukan. Akhirnya saya jadi ngerti akuntansi. Ya, jadi kebanyakan teman-teman software developer itu tidak fokus ke satu produk. Bahkan produknya tidak menjawab masalah. Jadi kalau saya bilang sama Ustadz, kalau produk kita mau terserap 100%, maka yang dilakukan adalah observasi dulu. Sampai Ustadz punya PO, ternyata saya butuh ini. Ya, menjawab ya Ustadz? Izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya Egi Pratama, saya dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Institut Azura. Yang ingin saya tanyakan, di zaman kini itu para anak-anak muda kebanyakan memilih kerja di perusahaan-perusahaan. Mereka tidak ingin membuka usaha baru atau usaha kecil-kecil lainnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk anak muda zaman sekarang agar mereka bisa membuka usaha mereka sendiri dengan passion mereka sendiri, dengan keahlian, kompetensi mereka masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egi, saya hari ini mendampingi teman-teman yang mau pensiun di perusahaan di pojok sana. Pensiun mereka itu 4 sampai dengan 6 miliar. Umur mereka rata-rata ya 55 sampai 60 tahun. Sudah senja sih, gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau bilang sama saya, Mas Budi, dampingi saya mau ngebangun bisnis. Nah, saya takut kita itu sebagai seorang pengajar nggak ngingetin di awal. Jadi kalau masuk saya tanya sama siswa saya, kamu mau jadi pengusaha atau mau jadi birokrat? Tanya benar-benar. Kalau memang nanti ujung-ujungnya passion kita adalah pengusaha, kenapa nggak dari kampus? Kita bangun aja pengusaha. Ya, kenapa harus ngabdi di perusahaan orang dulu? Sehingga ngumpulin dana pensiun, kemudian umur 50 belajar evolusi marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Udah nggak nyambung. Jadi triggernya adalah gini Ustaz. Bagaimana men-trigger biar anak-anak ini bisa jadi pengusaha? Belum tentu passionnya jadi pengusaha. Tugas kita sebagai seorang guru, tugas kita sebagai seorang pengajar adalah mengeksplorasi dia ini cocoknya orang birokrat atau seorang pengusaha. Kalau dia ingin terbang bebas kayak saya, itu nggak cocok ngabdi di perusahaan, karena saya tersiksa. Saya lebih senang hari ini di Pekanbaru, besok di Batam, besoknya di Jakarta. Saya ketemu banyak orang, ya. Karena saya nggak nyaman duduk di kantor, diem, itu nggak nyaman. Tapi saya juga nggak salahkan ketika Pak Saro ngajar terus, karena itu passionnya beliau dan ini passionnya saya. Balik lagi, apakah Bapak dan Ibu dosen bisa mengeksplorasi passion dari mahasiswa kita, mumpung mereka belum jauh-jauh dari kita, ya. Jadi tugas kita menjadi seorang pengajar itu segera inspeksi mahasiswa kita itu mau kemana nih. Teman-teman mahasiswa langsung aja, saya mau jadi pengusaha atau saya mau jadi pegawai. Jadi pegawai bagus, jadi pengusaha bagus, tapi jalannya berbeda. Kalau memang mau jadi pengusaha, ya udah 10.000 jam teman-teman babak belur di situ. 10.000 jam, 10.000 jam itu 5 tahun. Jadi kalau belum 10.000 jam, jangan nyerah. Banyak orang kutu loncat. Hari ini jualan apa? Jualan cilok. 3 bulan kemudian jualan mie ayam. Besoknya jualan ayam geprek. Besoknya jualan jilbab. Lah yang mana yang benar? Ya. Jadi kita nggak punya ilmu gitu ya. Tapi kalau udah 10.000 jam, 10.000 jam itu jauh teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman buat konten 10.000 jam itu udah dapat banyak. Kalau dibuat ya, kalau nggak dibuat ya nggak dapat. Itu ya Ustadz Egi ya. Ini kuliah perdana kan Ustadz? Berarti kita meet ya. 1 mahasiswa dari yang putri, 1 mahasiswa dari yang putra, kita meet. Silakan maju ke depan, saya uji ya dari materi kita. Ada yang berani gitu?
Ya, ada yang berani? Satu orang dari yang putra, satu orang dari yang putri. Kita langsung uji langsung materi hari ini. Kalau saya memang ujiannya nggak suka tertulis, langsung aja. Ya, berani maju ke depan? Ya, satu orang saja untuk mewakilin. Jadi kalau bahasanya itu sampling ya, gitu. Langsung ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan indikator orang bisa dikatakan punya keterampilan yang ketiga. Ya, yang pertama dari putra, dari putri, atau masa nggak lulus semua? Iya silakan sini mas, ke depan mas, langsung ke depan, biar kita lulus semua, dapat nilai A ya. Jangan dijawab dulu ya mas. Ini salah satu UMKM yang saya dampingi ya, alhamdulillah. Beliau seorang pengusaha muda, ya ganteng lagi, gitu ya kan. Ingat pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya adalah apa indikator ketiga untuk mengatakan seseorang itu punya keterampilan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadan, jurusan manajemen. Pertanyaan dari Bapak atau Mas Budi Aryadi ialah apa indikator ketiga agar orang itu bisa dikatakan memiliki keterampilan, yaitu adalah bagaimana kita melayani dari produk yang telah kita buat, yang kemudian yang telah kita jual tersebut. Teman-teman ada yang berani mau memperbaiki? Adalah mampu berpikir. Ya. Kasih tepuk tangan dulu karena berani. Yang tiga tadi. Di pagi udah sarapan? Udah sarapan apa? Makan lontong. Oh, ya. Pengusaha-pengusaha itu harus berani ke depan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Rezeki teman-teman itu bisa datang dari mana aja ya. Jadi kesempatan itu tidak datang dua kali. Cukup ya? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.